sepupunya ngedengar suara kayak suara tangisan bayi. Hanya makin lama makin sendu, makin jauh. Bisa jadi samping kalian lah itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aka Basana, lagi sehat kan? Baiklah, jadi di video kali ini aku akan kembali membahas urban legend dari Indonesia, lebih tepatnya dari daerah kampung aku, Minangkabau, Sumatera Barat gitu. Jadi di situ itu ada salah satu urban legend yang cukup populer di masyarakat. Itu cerita tentang hantu ngea. Nah, bagaimana cerita si hantu ngea ini dan kenapa namanya jadi hantu ngea? Marilah kita bahas lah tentang ceritanya ini. Jadi hantu ngea ini kenapa sampai dinamakan hantu ngea? Nah, jadi di Minang sendiri ngea ini tuh artinya kayak suara tangisan bayi gitu loh, suara bayi menangis, mengea gitu. Kalau di Minang tuh kalau misalnya denger nih anak-anak atau bayi nangis gitu, mangea semah gitu, jadi kayak artinya tuh menangis aja gitu kan, nangis gitu. Jadi hantu ini konon katanya berasal dari seorang bayi yang pada masa itu bayi ini tuh digugurkan oleh kedua orang tuanya, yang diceritakan kalau kedua orang tuanya ini sudah melakukan perzinahan. Jadi karena malu dengan perzinahan mereka ini, akhirnya mereka memilih untuk menggugurkan anaknya. Nah, karena itulah katanya si bayi ini ada kayak dendam gitu loh ke manusia. Jadi dia tuh ingin membalaskan dendamnya ke manusia-manusia itu, yang karena akibat ulah manusia inilah dia kayak gak bisa lahir ke dunia katanya. Jadi si bayi ini, jadi hantu ngea ini, dia itu dari cerita-cerita yang aku dengar sih, hantu ini tuh hampir tidak pernah menampakkan wujudnya. Jadi dia hanya kayak menakut-nakuti manusia itu dengan ya suara tangisan bayi tadi, mengea tadi itu, nangis, suara tangisan bayi. Dimana kalau dari cerita teman-teman atau orang-orang yang pernah aku dengar gitu, katanya suara tangisannya itu kan suara tangisannya itu kayak tangisan bayi, yang bayi pilu, sedih gitu, yang nggak berhenti gitu lah bayi ini menangis gitu. Macam kayak bayi manusia misalnya nih, bayi manusia itu haus pengen minum, tapi di sekelilingnya bayi ini nggak ada orang gitu, jadi nggak ada yang mau ngasih si bayi ini susu. Bayi itu pasti nangis kan. Nah, nangisnya itu yang bener-bener nggak berhenti, nggak ada yang menghentikan tangisannya itu, nggak berhenti. Jadi kayak tangisan yang sendu, sedih, yang kayak kehausan bayi. Gimana sih dengernya? Nah, kalau buat kita yang nggak kepikiran kalau itu hantu, pasti kita kayak, suara siapa sih bayi nangis malam-malam? Nah, si bayi hantu ngea ini nangisnya itu emang hanya di malam hari gitu. Dia malam hari aja nakut-nakutin orang nih si hantu ini. Jadi kan malam-malam kalau kita biasa denger nih suara bayi gitu kan nangis gitu, malah tuh kayak pasti kita kayak aduh bayi siapa gitu, kasihan gitu, pengen rasanya kita kayak nyari di mana si bayi ini, kenapa dia nangis, apakah dia nggak ada orang yang nggak ada ibunya, nggak ada keluarganya, atau gimana. Kayak jiwa apalagi kita perempuan misalnya nih, kayak jiwa keibuan kita dengar suara tangis itu kayak pengen kita cari tahu kan gitu, di mana anak siapa yang nangis sampai kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian di daerah Sumatera Barat malam-malam kalian mendengar suara tangisan bayi mengea-ngea kayak gitu, jangan sesekali kalian cari di mana suaranya. Kalau nggak kalian akan tibo di bawah batang kayu gadang atau pohon besar, pohon beringin atau pohon pisang atau pohon apa. Nah, lalu lah kalian di situ, tidurlah kalian di situ nanti. Kalau kalian ikuti suara bayi itu, karena bayi itu cuman kayak
pengen ngajak kalian main-main gitu loh, diajaknya lah kalian main-main. Nah, mainlah kalian sama dia. Aku ngebayangin kayak tiba-tiba kalian main-main, diliatin wujud wajah. Pernah ada satu kejadian yang aku pernah baca ya, tentang si hantu Ngea ini loh. Jadi si hantu Ngea ini, hantu bayi ini, umumnya dia itu sering tangisannya ini ya, sering dari cerita-cerita orang yang aku pernah dengar, dia itu umumnya suara tangisannya itu sering terdengar di daerah-daerah yang di sekelilingnya itu ada kayak pohon-pohon bambu gitu loh, atau para batuang gitu kalau di bahasa Minang, kayak pohon-pohon bambu. Jadi misalnya ada sekolahan nih, sekolahan yang di belakang sekolahannya ada kayak batang bambu banyak, atau kayak apa ya namanya, kayak perbukitan, atau kayak ngarai apa ya kayak ngarai gitu. Jadi biasanya suaranya di daerah-daerah yang kayak gitu. Misalnya rumah kalian nih di tengah, di kiri kanannya ada pohon-pohon gede, pohon besar gitu. Terus umumnya dia itu kalau di daerah yang ada pohon-pohonnya gitu, dia itu nangisnya, dia itu akan mengeluarkan suara tangisan itu. Nah, pernah ada satu cerita ya, ini aku udah lama sih aku baca, katanya ada seorang anak, waktu itu pada sekitar tahun 2009 deh ceritanya. Ada seorang anak laki-laki di mana dia berumur ya sekitar kelas 2 SMK deh gitu. Nah, pada saat itu kan malam. Nah, dia ini nginep di rumah sepupunya. Terus pas malam itu dia pengen keluar tuh, cari angin lah istilahnya, ngajak sepupunya keluar gitu. Pengen kayak ngerokok gitu. Kenapa dia ngajak keluar ya, karena kalau di rumah kan dia nggak diizinin ngerokok. Jadi dia ajaklah si sepupunya nih keluar yuk gitu, cari angin, alasannya cari angin, padahal dia pengen ngerokok gitu kan. Kebetulan di dekat rumah sepupunya ini ada salah satu sekolah, dulunya mereka pernah sekolah di sekolah itu gitu. Nah, pergilah mereka ke sekolah itu, kondisinya itu malam ya. Pergilah mereka ke sekolah itu karena mereka ngerasa kayak sekolah itu ya deket sama rumah, wilayah dia lah gitu ya. Jalanlah dia gitu sama sepupunya ke sekolah itu, masuk ke dalam sekolah. Dia pas sampai di sekolah itu, mereka mencari salah satu tempat duduk, mencari tempat duduk yang enak, ngerokoknya di mana ya gitu, nyari tempat duduk. Nah, kebetulan tempat duduknya itu ada di depan perpustakaan, dan di dekat perpustakaan itu memang pokoknya di sekolah itu, belakang sekolah itu banyak pohon bambunya banyak banget. Terus mereka ngerokok lah tuh di depan perpustakaan. Nah, kebetulan perpustakaan itu juga ada agak masuk ke dalam ya, lorong yang emang kalau malam kan pasti gelap ya, namanya juga sekolahan gitu kan, lorongnya emang gelap. Nah, lagi asik-asik ngerokok nih, tiba-tiba sepupunya ngedenger suara kayak suara tangisan bayi. Kalian bayangin kan, di sekolah malam-malam, bayi mana yang ada di sekolah? Mereka diem tuh, dengerin sampai suaranya kayak deket banget gitu loh, kayak ya. Nah, didengar lagi. Nah, makin lama suaranya ini kayak makin jauh gitu loh, menjauh. Nah, si cowok ini tiba-tiba ingat waktu itu pernah pamannya bercerita tentang kisah si hantu ngeak ini. Langsung dia itu kayak inget, lain enggak, ini hantu ngeak gak sih gitu loh, kayak karena udah inget itu, apalagi suara tangisannya itu makin lama makin jauh gitu loh, makin samar, makin jauh, tapi nggak berhenti, makin lama makin samar, makin jauh gitu. Karena suaranya makin jauh, si cowok ini langsung lah, tepoknya temannya, langsung lah kabur lah, mereka ini langsung lari. Kenapa itu mereka lari? Katanya kalau kita mendengar suara tangisan bayi ini, kalau suaranya itu deket, misalnya kayak makin lama makin deket sama kita bunyi suaranya itu berarti hantunya itu jauh gitu. Jadi kayak kebalikan gitu loh sana, jadi jauh gitu. Tapi kalau suaranya makin lama
makin sendu, makin sendu, makin sendu, makin sendu, makin jauh. Bisa jadi samping kalian lah itu dia. Nah, jadi ya itu, karena inget itu cerita dari pamannya tadi, langsung lah kabur ini dua orang ini dengar suara itu. Gimana nih sanak-sanak aku yang orang Sumbar? Apakah kalian juga pernah mendengar cerita tentang hantunya ini? Atau kalian sendiri yang mengalami? Kalau emang ada cerita, boleh tulis di kolom komen, biar kolom komen aku rame. Nggak apa-apa, tulis cerita kalian gitu. Atau bagi sanak-sanak aku yang di luar Sumbar pun, kalau kalian punya cerita horor, cerita urban legend yang kalian pernah rasakan sendiri ataupun diceritakan oleh keluarga kalian, orang-orang terdekat, boleh sharing biar aku punya bahan lagi nih buat next video aku, jadi aku nggak males lagi. Oke lah, sekian video aku kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah koleksi-koleksi cerita horor kalian lah. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Semoga itulah tadi, aku bisa konsisten upload lagi video-video berbagi cerita. Tetap tungguin deh video-video aku selanjutnya. Insya Allah aku akan sharing cerita-cerita lagi. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.